Shalom saudaraku, salam sehat dan selalu semangat. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam damai sejahtera dan tetap bersukacita menjalani hidup atas penyertaan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan Punya Banyak Cara. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau karena Engkau adalah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Kami mengakui bahwa kami seringkali merasa lemah dan tidak berdaya. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu ada di sisi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dengan lebih dalam bagaimana Engkau menolong kami melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus dan juga melalui orang-orang yang Engkau pakai untuk menolong kami. Bimbinglah kami dalam renungan kami hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda memperhatikan keindahan matahari saat matahari terbit? Cahayanya perlahan-lahan menerobos kegelapan, membawa harapan baru bagi setiap makhluk hidup. Begitulah kiranya kasih Tuhan bagi kita. Ketika kita merasa berada dalam kegelapan dan putus asa, Tuhan mengirimkan sinar kasih-Nya untuk menerangi jalan kita. Ia selalu punya cara untuk menolong kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Saudaraku, Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa dan maha kasih. Dia selalu ada untuk kita, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Dia memiliki rencana yang indah bagi hidup kita, dan Dia akan menolong kita untuk mewujudkannya. Dan janganlah engkau menjadi ragu akan pertolongan Tuhan, karena Tuhan punya banyak cara untuk dapat menolong kita. Seringkali yang menjadi masalah adalah ketika dalam masalah kita selalu menggunakan cara dan kekuatan kita sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah dan persoalan itu. Dan seringkali kita mengalami kegagalan ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Itulah yang menjadi masalah dan penghambat akan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Karena kita tidak menggunakan cara-cara Tuhan, tetapi kita lebih percaya pada cara-cara kita sendiri. Ketika kita berusaha menyelesaikan setiap masalah dengan cara-cara kita, tanpa kita sadari, kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menolong kita. Sekitar tahun 1986, saya sempat salah sangka kepada Tuhan ketika saya harus tinggal di kota Denpasar. Kota yang indah, tempat saya bertumbuh menjadi matang. Saya mengira Tuhan tidak mengasihi saya dan tidak mempedulikan saya saat masih ingin tinggal di sana. Tetapi setelah berjalan sekian lama sesudahnya, setelah Tuhan mengizinkan saya mengalami banyak perkara luar biasa, saya akhirnya bisa memahami rencana Tuhan yang begitu indah bagi hidup saya. Saya mengalami banyak peristiwa dan pengalaman yang baru, bertumbuh secara rohani, menempuh berbagai pelajaran hidup, dan memiliki banyak sahabat serta teman-teman yang saya kasihi di kota Denpasar. Saudaraku, mari kita baca Lukas pasal 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu, telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudaraku, fakta kematian Yesus di kayu salib menggemparkan banyak pihak, tidak terkecuali para murid Yesus. Yesus yang diharapkan menjadi pembebas bangsa Israel dari penjajahan Romawi ternyata mati di usia muda. Jika ukurannya adalah harapan atau pemikiran mereka tersebut, jelas Yesus telah gagal karena Yesus akhirnya mati muda. Padahal lebih daripada harapan para murid dan juga bangsa Yahudi, Yesus benar-benar datang sebagai pembebas. Kematian dan kebangkitannya memungkinkan manusia yang percaya kepadanya terbebas dari kuasa dosa. Jadi sebenarnya prasangka para murid saat melihat Yesus mati, mereka tidak tepat. Yesus berkarya malah melampaui harapan mereka. Mengertilah saudaraku, bahwa rencana dan jalan Tuhan sering tidak mudah dipahami oleh manusia. Apa yang nampak sebagai kegagalan atau keinginan yang tidak terkabul atau harapan yang seakan-akan sirna bukan berarti rencana Tuhan juga gagal. Jangan salah sangka terhadap Tuhan. Tuhan berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya. Segala sesuatu yang kita alami ada dalam kendalinya. Percayalah bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu selalu sempurna dalam hidup kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menggenapi rencananya di bumi ini. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, ayat ini memberikan gambaran tentang betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Allah telah menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita seringkali memiliki rencana-rencana yang ingin kita capai. Kita ingin sukses dalam karir, memiliki keluarga yang bahagia, atau hidup dalam kelimpahan harta duniawi. Namun tidak jarang, rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai macam faktor, seperti keadaan yang tidak bisa kita kendalikan, kesalahan yang kita buat, atau bahkan karena kehendak Tuhan yang berbeda dari keinginan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat menghadapi sebuah kesulitan atau masalah, seringkali kita menjadi panik, menjadi cemas, menjadi takut, ataupun membuat kita seperti tidak ada harapan lagi. Sebenarnya, ketika kita mengalami suatu keadaan yang sulit, kita harus tetap yakin bahwa akan selalu ada jalan keluar dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, selama Tuhan selalu bersama dengan kita, janganlah kita pernah menjadi ragu. Dia memiliki cara untuk menolong kita. Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudaraku,
Janji ini, firman Tuhan ini adalah janji yang kuat dan penuh kasih dari Tuhan kepada umatnya. Tuhan berjanji untuk memegang tangan kanan umatnya, yang berarti bahwa Dia akan selalu bersama dengan mereka dan menolong mereka. Ketakutan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kita semua pernah mengalami ketakutan, baik itu ketakutan akan hal-hal yang nyata maupun yang tidak nyata. Ketakutan dapat membuat kita merasa tidak berdaya atau menjadi putus asa. Namun janji Tuhan dalam firman Tuhan yang kita baca ini memberikan kita suatu kekuatan untuk melawan segala ketakutan. Ketika kita merasa takut, kita dapat mengingat janji Tuhan ini dan percaya bahwa Dia akan menolong kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, begitu pula jika saat ini kita menghadapi persoalan yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Janganlah kita merasa putus asa. Percayalah bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Ia memiliki cara yang ajaib untuk menyatakan pertolongannya. Jalan Tuhan tidak pernah bisa terselami oleh kita. Bahkan pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Jadi jangan mudah menyerah, sebaliknya serahkan semuanya di dalam Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang ajaib. Artinya, Tuhan mampu melakukan perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, yang mungkin secara akal sudah tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan selalu ada harapan, selalu ada kepastian, sebab tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu saudaraku, jika saat ini mungkin kita mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, jangan takut dan percaya saja bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kita menurut caranya yang ajaib dan sesuai dengan waktu yang dikehendaki Tuhan. Dalam setiap perkara apapun, tetaplah memiliki iman yang teguh, sebab hanya dengan iman inilah kita mampu melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Mari mulai hari ini kita tetap percaya bahwa sesungguhnya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia selalu punya cara dan jalan keajaiban untuk dapat menolong kita. Tugas kita sekarang ini adalah taat dan percaya saja. Saudaraku, adakah kita sebagai orang percaya yang tidak setuju bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat? Saya percaya kita semua pasti sependapat dengan saya bahwa pertolongan dari Tuhan akan selalu tepat waktunya atau tidak pernah terlambat bagi kehidupan orang-orang anak-anaknya yang setia, yang senantiasa berharap kepadanya. Kalaupun ada orang percaya yang sedikit setuju dengan saya, maka dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwa orang tersebut sungguh-sungguh tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika kita percaya, maka kita akan mengatakan bahwa pertolongan dari Tuhan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Karena ini adalah janji kebenaran firman Tuhan. Inilah suatu kenyataan hidup sebagai orang percaya, sebab memang benar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu setia melihat masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya, dan ketika Dia melihat, maka Dia akan segera memberikan pertolongan bagi anak-anaknya. Mari kita baca Mazmur pasal 54 ayat 4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Dalam ayat ini, pemazmur menyatakan bahwa ia yakin bahwa Allah adalah penolongnya. Ia percaya bahwa Allah akan menopang dan melindunginya bahkan di saat-saat sulit. Ayat ini dapat menjadi suatu renungan bagi kita semua, terutama saat kita menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup ini. Saat kita merasa tertekan atau merasa takut, kita dapat mengingat ayat ini dan berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ini pastinya akan memperkuat iman kita sebagai orang percaya bahwa memang benar Tuhan selalu menyertai dan menolong hidup kita pada waktu yang tepat, yang sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda melihat seekor burung kecil yang terbang bebas di langit? Ia begitu kecil dan rapuh, namun begitu lincah menghindari berbagai rintangan. Tuhan menjaga burung itu dengan caranya yang ajaib. Begitu pula dengan kita sekarang ini. Ketika kita merasa kecil dan lemah di tengah badai kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Sang Maha Kuasa. Ia punya cara untuk menolong kita seperti burung yang dilindungi oleh sayap-sayap Tuhan yang memberi perlindungan yang aman. Marilah kita selalu percaya dan hiduplah dalam kebenaran, karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, untuk melindungi kita. Janganlah engkau menjadi menyerah, karena Tuhan pasti menolong kita pada waktu yang tepat. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Kami menyadari bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas kuasanya. Engkau dapat melakukan segala sesuatu, termasuk menolong kami dalam segala hal yang kami hadapi. Tuhan, kami seringkali merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi masalah-masalah yang kami hadapi. Kami merasa bahwa masalah-masalah tersebut terlalu besar, terlalu berat untuk kami tanggung. Namun Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Engkau dapat menolong kami melalui cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kami. Engkau dapat menggunakan orang lain, menggunakan peristiwa, atau bahkan hal-hal kecil untuk menolong kami. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap beriman kepadamu, bahkan di saat-saat kami merasa lemah dan putus asa. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dan bergantung sepenuhnya hanya kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menolong kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk menghadapi segala masalah yang harus kami selesaikan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit.
Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyembuhan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Tetaplah berharap hanya pada Tuhan saja, karena Tuhan punya banyak cara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang setia kepadanya. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.